Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah secara onsite, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah secara online, kalian dapat mengakses YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living Word akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. NDC Youth masih membuka pelayanan di bidang Hypebus, dan bagi teman-teman yang terpanggil, kalian bisa langsung mendaftarkan diri kalian hari ini karena hari ini adalah hari terakhir. Untuk audisi Hypebus Central Park akan diadakan tanggal 11 Februari di Ruang Rafa, dan untuk audisi Hypebus Living World akan diadakan secara online. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi contact person berikut ini. Kamu bisa nyanyi? Yuk ikutan audisi singer NDC Youth. Syarat dan ketentuannya dapat kamu lihat di scan QR Code berikut ini. NDC Youth Living World membuka pelayanan di bidang fotografi. Bagi kalian yang merasa terpanggil, kalian dapat langsung menghubungi koleksi dengan nomor berikut ini. Shalom young people, NDC Youth membuka audisi pemusik untuk posisi drummer, gitaris, filler, dan bassis. Scan QR Code di counter ibadah untuk mengetahui syarat dan ketentuannya. Mari gunakan talenta bermusik yang diberikan Tuhan untuk melayani generasi muda. Living World juga membuka pelayanan di bidang Usher. Bagi teman-teman yang merasa terpanggil, dapat langsung men-scan QR Code berikut ini. Sekian news minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang banget bisa ketemu kalian di online youth service hari ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan juga dilindungi di dalam nama Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa, kita akan satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk mujizat-mujizat yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami datang, kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan lawat setiap hati kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan perhatikan setiap hati kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemuliaan.
kami cuma manusia-manusia berdosa. Tapi Tuhan mau panggil kita. Tuhan mau jamah setiap hati kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Kau yang sanggup pulihkan hati kami. Kami bersyukur ajaib dahsyat yang Kau perbuat. Haleluya. Terima kasih. Hanya nama-Mu Tuhan yang dapat menenangkan setiap hati kami. Hanya nama-Mu yang berkuasa di dalam setiap hidup kami. Begitu banyak rintangan yang setiap hari kami lalui, tapi Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar untuk kami. Maaf Tuhan jika kami sering melakukan dosa Tuhan setiap hari. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu mau ampuni kami. Karena berkat kemurahan-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Sebab itu kami mau mengucap syukur setiap hari. Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan dari Ref. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh beribadah secara online. Aku berdoa Tuhan dimanapun kami berada, aku percaya kalau kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Aku berdoa, aku percaya juga kalau dimanapun kami berada, kami serius mencari Tuhan, Engkau pasti mengurapi, memberkati, dan melawat setiap kami. Dan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu, urapi hambamu dan urapi setiap kami, supaya firman-Mu boleh kami terapkan dalam hidup kami dan mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke guys, shalom NDC Youth. I'm grateful to see you guys again di dalam ibadah NDC Youth secara online. Dan aku tidak henti-hentinya untuk mendorong kita semua yang khususnya yang di Jakarta ya, NDC Youth di Jakarta, untuk beribadah secara onsite. Karena emang beda banget ya. Dan sekarang juga udah mulai banyak nih yang udah mulai ibadah secara onsite. Ya kalau di CP mungkin sekitar 400 orang, dan di mungkin 100, 200 lebih. Dan aku berdoa supaya kita semua bisa bersama-sama membangun komunitas kita, membangun rumah kita, oke?
Dan kita udah masuk dalam bulan Februari nih, ya. Dan bulan Februari biasanya kita ngomong tentang cinta, ya, ngomong tentang kasih, ngomong tentang pacar dan lain sebagainya. Ya, karena itu firman Tuhan hari ini, sebelum itu tema bulan ini adalah atas nama cinta. Berapa banyak kita mendengar kalau misalkan kita break the rules, dalam tanda kutip kita break the rules atas nama cinta. Kita melakukan banyak hal yang tidak seharusnya kita lakukan, kita bisa juga menjadi toxic. Kenapa? Dalam tanda kutip atas nama cinta. Dan this month kita akan berbicara mengenai what is all about, atas nama cinta. Apakah benar atau enggak? What does the Bible say about it? Dan kita akan belajar bersama-sama. Dan kita akan bulan kasih bulan Februari, kita akan bahas revolve around hubungan, ya. Tetapi hari ini, sharing firman hari ini yang akan saya sampaikan kepada kalian semua itu akan berbicara konteksnya mengenai berpacaran, khususnya berpacaran. Mungkin next week atau the next 2 weeks, next 3 weeks kita akan belajar tentang hubungan juga, mungkin tentang persahabatan atau tentang keluarga. Cuman hari ini khusus aku akan berbicara mengenai berpacaran, ya. Mungkin semuanya udah happy-happy nih ngomong tentang pacaran. Next question is, boleh nggak berpacaran? Ya, boleh nggak berpacaran? Berkencan. Ya, fun fact adalah kalau di dalam Alkitab itu nggak ada istilah pacaran. Tetapi bukan berarti Alkitab melarangnya. Apabila masih berada dalam kebenaran firman Tuhan, apabila masih berada dalam tracknya firman Tuhan, no problem at all. Ya. Dan definisi berpacaran yang akan saya pakai hari ini, yang akan saya gunakan itu adalah usaha untuk mengenal pasangan lawan jenis. Penting nih. Usaha untuk mengenal pasangan lawan jenis dengan tujuan pernikahan. Nah, ini adalah definisi berpacaran yang akan saya pakai hari ini, yang akan Endisius pakai dan akan kita percaya, oke? Jadi, berpacaran itu bukan berarti memuaskan hawa nafsu kita. Banyak anak-anak berpacaran, kenapa? Karena saya melihat teman-teman saya berpacaran, saya nggak mau kalah dan lain sebagainya. Ada juga yang berpacaran karena ingin memuaskan hawa nafsu dan lain sebagainya. Definisi berpacaran yang akan saya pakai bukan pegang-pegangan, bukan cuma dan lain sebagainya, tetapi usaha untuk mengenal pasangan lawan jenis dengan tujuan pernikahan. Karena itu sharing firman Tuhan hari ini aku beri judul pacaran 101, ya. Cara berpacaran yang benar itu seperti apa sih? Apa yang Alkitab katakan sih tentang berpacaran yang baik dan lain sebagainya, ya. Jadi pacaran 101. Berbicara mengenai 101, we're talking about do's and don'ts, ya. Karena itu kita akan belajar dalam berpacaran do's-nya apa sih, and don'ts-nya apa. Oke, do's yang pertama. Menurut saya ini adalah hal yang very basic yang banyak orang nanyakan kepada saya. Kok boleh gak sih pacaran beda agama dan lain sebagainya? Oke, aku akan langsung jawab nih ya. Do's yang pertama yang harus kita lakukan yang pertama adalah seiman. Nah, ini udah harga mati, ya. Menurut aku kalau ada orang nanya boleh gak pacaran seiman? Pacaran gak seiman, beda agama. Tetapi nanti along the way pas berpacaran aku tarik kok ke Kristen gitu dan sebagainya. Oke. Menurut aku itu bukan jawaban dewasa. Ya, karena seiman juga berbicara mengenai kerohanian yang sepadan. Jadi kalau misalkan gak sepadan, kamunya udah dewasa rohani dan pacar kamu masih belum, gimana caranya kita bisa improve cara membangun satu dengan yang lain, ya. Dan do's yang pertama adalah seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, ya, yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi gini, yang pertama ini adalah jangan bermain-main dengan iman, guys. Dan secara sengaja memilih pacar yang tidak seiman. Kenapa? Karena lebih challenging. Wis, gila, keren kan? Lebih challenging. Kalau misalkan yang Kristen, aduh, gampang lah di gereja dapat gitu kan. Tapi yang seiman itu yang lebih sulit. Orang tuh nggak boleh, itu yang seru. Jangan bermain-main dengan iman, guys. Pacaran yang seimbang is very important dalam pola pikir, karakter, dan kerohanian, dan lain sebagainya. Dan ini menurut aku sangat penting. Gak usah ngomong pacar yang beda agama. Pacar yang agamanya sama aja,
urusannya masih banyak ya kan, problemnya masih banyak. Gak usah ngomongin yang tidak seiman dulu. Yang seiman aja problemnya masih banyak. Ada yang masih belum seimbang, ada yang gak sepadan. Gak usah ngomongin yang tidak seiman dulu. Dan juga belum itu lagi, ada pasangan yang meskipun seiman, ada yang serius dalam kekristenan, ada yang belum serius dalam kekristenan, ada yang seiman tetapi ada yang mau pelayanan, ada yang mau bayar hari untuk melayani, ada juga pasangan yang tidak mau bayar hari untuk melayani dan lain sebagainya. Hey, gak usah ngomong tidak seiman, yang seiman tuh ribet, ya masih banyak urusannya. Karena itu bahkan firman Tuhan juga ngomong, sebab persamaan apakah, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi poin yang pertama ini bukan kata Pastor Jeremy, ini kata firman Tuhan. Yang poin pertama ini adalah seiman. Jadi aku gak mau dengar lagi ada pertanyaan ke circle leaders, gak mau ada pertanyaan lagi ke pendeta, gak mau ada pertanyaan lagi kepada orang-orang yang lebih dewasa secara rohani. Itu gak mau nanya lagi, boleh gak aku pacaran, gak aku tarik-tarik kok aku. Itu membuktikan kalau mungkin kita belum dewasa dalam iman kita, dalam kekristenan kita. Dan dalam seiman ini juga jangan lupa untuk kasih tahu orang tua ya, kalau kalian berpacaran ya. Jangan lupa kasih tahu pemimpin rohani kalian, circle leader kalian, supaya apa? Supaya kita juga bisa memberikan masukan untuk kalian semua ya. Jadi yang pertama, yang pertama adalah seiman ya. Yang kedua adalah orang baru bisa berpacaran itu ketika selain seiman, orang tersebut atau kita pribadi kita sendiri sudah bisa mengendalikan diri dan menjaga kekudusan. This is really important. Sekali lagi ya, mengendalikan diri dan menjaga kekudusan. 1 Petrus 14 ayat 15. Saya akan bacakan ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, tetapi hendaklah kita menjadi kudus. Jadi gini, orang yang belum bisa untuk mengendalikan diri itu tidak dianjurkan untuk berpacaran. Ya. Orang yang belum bisa mengendalikan diri, orang yang punya masih masalah dengan hidupnya, itu saya anjurkan untuk jangan berpacaran dulu. Ya. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, orang yang belum bisa mengendalikan diri, yang masih memiliki masalah dalam dirinya, yang masih memiliki dalam tanda kutip mental issues dalam hatinya, orang yang masih memiliki kekecewaan di dalam hatinya, orang yang masih memiliki luka batin dalam dirinya, dianjurkan untuk tidak berpacaran dulu sampai dia atau mereka atau pasangan kita atau bahkan diri kita sendiri, kita harus heal ourselves. Ya, kita harus izinkan Tuhan heal kita dulu, ya. Menjadikan hati kita sehat dulu. Kenapa? Karena kalau kita masih punya isu, masih punya kecewaan, masih punya sakit hati, ya, kita menjadi orang yang menggebu-gebu. Dalam kita marah, kita menggebu-gebu. Kita menjadi pribadi yang gak stabil. Dan bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang dewasa, menjalin hubungan yang menuju pernikahan, kalau kita masih punya problem dalam hati kita. Kasihan kepada pasangan kita, ya. Kalau kita masih mental issue, mungkin kita juga melihat, tahu gak sih kalau kita mungkin lihat teman kita yang punya problem itu, kalau marah itu bisa gila banget loh. Ya, kalau marah tuh bisa meledak-ledak banget loh. Ya, masalah kecil tiba-tiba bisa menjadi besar loh. Kenapa? Karena masih ada scar, masih ada isu dalam hatinya, masih ada luka batin. Jadi orang yang seperti ini biasanya cenderung belum bisa untuk mengendalikan diri atau tidak bisa untuk mengendalikan diri. Ya. Jadi step yang pertama ini adalah heal dulu lukanya. Sembuhkan dulu lukanya. Baru bisa memulai hubungan yang serius yang menuju pernikahan itu. Hubungan yang berpacaran untuk mengenal, untuk menjajak dan lain sebagainya. Mengendalikan diri. Itu really important. Ya. Dan orang yang dewasa, orang yang bisa memimpin dirinya, itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Dan gak berhenti hanya mengendalikan diri, tetapi juga menjaga kekudusan. Tahu batasan dalam berpacaran.
Nah, ini aku mau katakan kepada kalian semua, ini zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat-sangat udah bebas banget. Saya akan katakan karena kalian adalah Endis Youth, ya, jemaat Endis Youth. Jadilah orang yang tahu batasan dalam berpacaran. Jadilah orang yang masih memegang kekudusan. No sex before marriage. Jangan mengatakan atas nama cinta. Di sini cowok-cowok ya, I'm gonna tell you. Mungkin di East ada, tapi di luar sana banyak cowok mengatasnamakan cinta. Ya, supaya apa? Supaya bisa berhubungan badan dengan ceweknya. Ya, atau mungkin ada cewek yang melakukan hal yang sama, I don't know. Cuman hal yang penting adalah yang saya ingin sampaikan adalah kita mau menjaga kekudusan. Karena cinta gak begitu, bos. Cinta itu bukan lust, ya. Cinta itu adalah menghargai. Cinta itu mengapresiasi. Cinta itu menghormati. Karena itu jika ada pacar kalian, cowok, baik itu cewek, berhubungan dong, kan kamu cinta aku. No, cinta itu bukan lust, ya. Sex is good. Seks itu boleh, tetapi dalam konteks pernikahan. Karena itu mengendalikan diri dan menjaga kekudusan, oke? Yaitu 2 do's. Yang don'ts-nya adalah, ya, don'ts adalah jangan berpacaran ketika belum dewasa secara umur, secara mental dan iman. Jangan berpacaran dalam usia yang dini, karena tujuan berpacaran adalah untuk pernikahan. Karena itu untuk yang SMP, ya jangan pacaran dulu. Kenapa? Karena masih jauh usianya. Masih jauh, karena kan kita pacaran untuk pernikahan ya. Lalu apalagi, jangan juga membangkitkan cinta sebelum waktunya, ya. Bahkan di dalam Kidung Agung 2 ayat 7 dikatakan demikian. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kenapa? Karena banyak kejadian yang tidak diingini terjadi ketika kita memulai hubungan bukan waktunya, belum waktunya. Banyak kejadian yang tidak diinginkan terjadi ketika kita memulai hubungan tanpa kedewasaan mental dan iman. Karena itu sangat penting untuk kita pahami, jangan berpacaran dulu ketika belum dewasa secara umur, mental, dan iman. Karena itu tanyakan kepada diri kalian masing-masing hari ini, saat ini, sekarang juga yang menyaksikan Endis Youth Online. Tanyakan kepada diri kalian, apakah kalian udah dewasa secara umur? Kalau masih SMP, ya kalau masih SMA, ada yang bilang kok ada temen aku SMA sampai sekarang masih pacaran. Bahkan ada teman aku pribadi nih yang dari SMA pacaran sampai sekarang udah mau nikah juga. Ya ada aja, cuman presentasenya sangat kecil sekali. Yang sering terjadi adalah dari SMP, SMA pacaran, belum dewasa secara mental, putus, aduh sakit hati dan lain sebagainya, dan akhirnya hidupnya hancur juga. Banyak juga loh yang seperti itu. Karena itu kalau misalkan belum siap secara mental, jangan pacaran dulu deh, ya. Kita mending benahin diri dulu sampai pada waktunya. Mungkin waktu yang tepat untuk memulai hubungan adalah mungkin kuliah, akhir kuliah, atau enggak pas sudah selesai kuliah. Ya, kenapa? Untuk menghindari kejadian yang tadi diingini ketika kita memulai hubungan, ya, tanpa kedewasaan mental dan iman. Ya. Don'ts yang kedua adalah jangan berpacaran kalau kita belum bisa mengendalikan, menguasai dan memimpin diri sendiri. Ya. Ini mirip-mirip seperti yang do's yang pertama tadi, cuman saat mengambil berputusan untuk berpacaran, saat mengambil keputusan untuk memulai hubungan, berkomitmen untuk mengenal satu dan yang lain, lawan jenis, fokus utamanya itu bukan sentuhan fisik, tetapi percakapan atau komunikasi yang berarti. Ya, sekali lagi, fokus utama dalam berpacaran yang dewasa, ya, adalah bukan sentuhan fisik, tetapi percakapan, komunikasi yang berarti, gitu. Ini untuk cewek-cewek nih, kalau lagi suka marah-marah tiba-tiba yang suka alasan gak jelas ya. Ada yang bisa connect gak mungkin yang udah punya pacar. Masalah kecil jadi besar, marah-marah over small things, belum bisa mengendalikan diri, menguasai, memimpin diri. Aku biasa nanya, kamu lagi PMS gak? Kalau lagi PMS dimaafkan. Tapi kalau gak lagi gak lagi PMS, itu harus, ini wanita nih harus bener-bener nih, jangan sampai gak dewasa nih. Harus bisa nih
bisa mengendalikan, menguasai, memimpin diri. Ya, all jokes aside, jangan berpacaran ya guys, kalau belum bisa mengendalikan diri. Ini mirip-mirip sama yang pertama sih, mirip-mirip sama yang dus yang kedua, ya, menguasai, memimpin diri. Karena pada akhirnya yang kita mau capai kan pernikahan ya, dia udah nggak main-main lagi. Sayangnya yang sering aku lihat adalah berpacar itu kita hanya sebatas fisik, ya. Kalau misalkan lagi marah nggak diomongin, kalau misalkan lagi berantem nggak dicari solusi yang terbaik, kalau misalkan lagi ribut dan lain sebagainya bukannya ngobrol tapi malah bete-betean, ya, bete-betean, marah-marahan, nggak mau ngomong dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, jangan pacaran dulu deh, mendingan. Nggak dewasa, ya. Kalau misalkan pacaran yang serius yang menuju pernikahan ya, diomongin baik-baik, nggak pakai emosi, nggak pakai bete-betean, nggak pakai alasan PMS. Ngomong dengan dewasa, cari solusinya, menjajak, dan ketika sudah melakukan, cari tahu bisa nggak kalian menerimanya, bisa nggak nih orang ini cukup dewasa nggak ya untuk nanti bisa menikah dan lain sebagainya. Karena itu adalah pacaran yang dewasa, itu adalah pacaran yang ya itu bener-bener pacar, itu yang menjajak, mengenal pribadi itu dan lain. Dan kalau nggak cocok boleh putus, bukannya nggak boleh putus banget. Kalau nggak cocok, nggak sefrekuensi, nggak dalam karakter, nggak dalam iman, ya boleh aja putus. Tetapi tujuannya dulu benar. Dan ini adalah pacaran 101 do's and don'ts-nya. Dan aku berdoa supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa, oke? All you got it? Aman? Yuk, mari bersama-sama kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur karena firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang berpacaran dengan benar, bukan cuma sekedar fisik, tetapi juga dibicarakan dengan baik. Karena kami ingin mencari pacar yang dewasa, dan kami pun rindu untuk menjadi pasangan atau pacar yang dewasa. Aku berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh memiliki nilai yang kuat di dalam pacaran kami, dalam pasangan kami. Karena di luar sana ada banyak orang yang break so many rules atas nama cinta. Aku berdoa Tuhan kami berbeda. Kami adalah pribadi-pribadi yang memegang tinggi nilai iman kami. Aku berdoa kami hingga menjadi sama seperti dunia sana, di luar sana. Dan kami mengakhiri Endisius online service pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati, katakan bersama. Amin. Oke guys, see you next week. God bless you all.